Karakter-karakter ini, job seeker atau para pencari kerja ini, 3 ini adalah yang paling dominan yang saya temukan dari para pencari kerja atau para pelamar. Dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indeed gitu ya di Amerika. Karakter job seeker yang pertama ini adalah mereka generasi Z ini ya, adalah generasi yang mencari gaji itu besar. Nah, ini sejalan dengan apa yang kami alami gitu ya. Gambaran saja bagaimana Gen Z gitu ya, itu suka yang serba instan, pengen cepet, gak sabaran gitu ya. Nah, contohnya nih, beberapa waktu yang lalu kami apply lowongan gitu ya, kemudian ada yang masuk chat gitu, bisa dibaca sendiri, untuk posisi apa Kak? Terserah deh Kak gitu ya, terserah deh Kak. Kira-kira kalau dari sini apa yang Bapak dan Ibu tangkap? Kalau misalnya ada yang mau ngelamar terus chatnya kayak gini. Nah, yang terakhir mengutip kalimatnya James Collins, kalau ragu-ragu jangan diterima, teruslah mencari, gitu ya. Kalau ragu-ragu jangan diterima, teruslah mencari. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sebagai pelajaran juga, gitu ya. Ini juga insight kami juga ketika di perusahaan, karena kami itu sangat memanusiakan manusia, gitu ya. Sehingga akhirnya ketika kita melihat ngesakne yo wes terima aja, padahal ada satu sisi yang buat kita tuh ragu-ragu gitu. Jadi sebaiknya kalau kita ragu-ragu, kita sudah lakukan proses rekrutmen gitu ya, asesmen sedemikian panjangnya, kita masih ragu-ragu, lebih baik tidak, lebih baik jangan diterima gitu ya, lebih baik kita cari lagi aja. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Nur Hayati, saya adalah HR di Surabaya Printing Indonesia yang hari ini sedianya ingin sharing gitu ya dengan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan SDM ya. Kemarin diberi amanah oleh teman-teman grup planner untuk menyampaikan materi tentang cara menemukan talenta yang luar biasa. Talenta di sini tentunya adalah karyawan ya, SDM, sumber daya manusia yang nantinya seperti yang Mas Samsul tadi sampaikan akan menjadi salah satu tonggak dari kemajuan bisnis kita ke depan. Mungkin hari ini adalah kita SDM-nya, tapi bukan tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya, sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan gitu ya, SDM kita bukan hanya kita dan istri gitu ya, tapi SDM kita itu jauh lebih banyak lagi. Dan seperti yang juga disampaikan oleh Mas Samsul tadi, SDM ini adalah tonggak paling penting dari bisnis kita. Sebenarnya kalau dikatakan paling penting, tidak ada yang lebih penting gitu ya, semuanya penting, tapi SDM inilah nantinya yang akan menentukan keberlangsungan bisnis kita. SDM seperti apa yang kita pilih gitu ya, karena salah satu aktivitas yang perlu kita ketahui dalam mengelola bisnis kita adalah pengelolaan sumber daya manusia ya. Dan salah satu salah satu aktivitas yang biasa dilakukan di beberapa perusahaan, entah itu CV, PT atau UMKM gitu ya, itu adalah rekrutmen ya. Jadi saya untuk hari ini akan lebih banyak berbicara tentang rekrutmen dan seleksi ya, karena hal pertama yang harus kita lakukan mestinya ketika kita berharap bisnis kita itu besar, kita kan juga harus berpikir besar ya. Kita nggak mungkin berpikir sudah dikelola berdua aja cukup ya. Bagaimana kalau kemudian kalau bisnis kita berkembang? Ya, kita sudah kewalahan, kita pasti membutuhkan yang namanya SDM ya. Nah, ini ditujukan kenapa kok rekrutmen atau seleksi itu dilakukan, karena kita berharap perusahaan kita itu bisa mendapatkan SDM yang baik, yang kemudian bisa bekerja secara efektif dan efisien. Efektif artinya berhasil mencapai tujuan-tujuan bisnis kita, goal yang kita harapkan dari bisnis kita itu apa, kemudian efisien juga. Jumlahnya mungkin tidak banyak tapi tepat ya, jumlahnya tidak banyak tapi tepat, tapi menghasilkan keuntungan yang berlipat gitu ya, itu seperti itu. Nah, rekrutmen itu sesuatu yang penting. Kita nggak bisa hanya berpikir bahwa ya udah kita jalani berdua aja gitu ya, ya udah kita jalanin di kalangan keluarga aja. Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Kenapa? Karena pengalaman menunjukkan bahwa ketika kita hanya mengandalkan keluarga misalnya, kemudian ada sesuatu dalam bisnis kita gitu ya, ada konflik dalam bisnis kita, udah stuck, akhirnya nggak jalan, bahkan mati. Bisa jadi seperti itu. Sehingga rekrutmen adalah sesuatu yang penting. Kalau mengutip teori-teori yang disampaikan oleh para pakar,
rekrutmen itu menjadi sangat penting gitu ya, karena kualitas SDM itu juga bergantung pada bagaimana kualitas atau cara gitu ya, kualitas dari cara kita merekrut mereka gitu. Sehingga proses rekrutmen juga sesuatu yang perlu kita pikirkan, sesuatu yang perlu kita evaluasi gitu ya. Jadi yang dievaluasi bukan hanya sekedar kan pilar atau tonggak bisnis itu ada 4 gitu ya. Salah satunya adalah SDM, yang kedua marketing, yang katanya Mas Samsul nanti akan menjadi bagian terakhir yang akan dibahas gitu ya di Goodpreneur ini. Kemudian finance, accounting, kemarin Bapak Ibu yang sempat mengikuti agenda Goodpreneur sebelumnya ya, mungkin sudah banyak mendapatkan ilmu terkait dengan itu. Nah, rekrutmen ini juga menjadi penting karena keputusan dari rekrutmen yang diambil itu akan sangat menentukan pola dari SDM kita. SDM kita itu sudah sesuai tidak dengan visi dan misi kita gitu ya, visi dan misi perusahaan kita. SDM itu skillnya seperti apa? SDM yang kita rekrut itu sudah bisa menyesuaikan diri tidak dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan kita ya. Jadi menjadi sangat penting karena semakin kesini kalau Bapak dan Ibu perhatikan gitu ya, kualitas SDM di Indonesia utamanya gitu ya itu mengikuti generasinya. Generasi apa Bu? Bapak, Ibu? Generasi Z ya, katanya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita memulai pembahasan ini, SDM yang karyawan yang seperti apa yang kita butuhkan? Itu harus ada dulu di dalam benak kita ya. Ketika kita mulai berpikir nggak bisa nih bisnis ini dikelola hanya berdua, harus ada orang lain yang mengelola gitu ya. Nah, yang harus menjadi pertanyaan dalam benak kita itu adalah karyawan seperti apa yang kita butuhkan. Yang kita mau menitik beratkan pada sisi apanya? Pada sisi skillnya kah? Ya, pada sisi nilai-nilai atau value pribadi mereka kah? Gitu ya? Atau pada kepribadian mereka? Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita pertanyakan gitu ya pada diri kita ketika kita ingin merekrut. Kemudian yang kedua, gimana cara kita nemuin gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai pengusaha itu kan berpikir ideal ya. Pengen cari SDM yang berkualitas, skillnya bagus, kemudian manut. Nah, ini biasanya manut gitu ya. Ngikuti apa kata kita sebagai pimpinan gitu ya. Kemudian mau digaji seadanya gitu. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi kita harus tahu cara ngerekrutnya seperti apa karena ini akan menentukan bagaimana cara kita merekrut ini akan menentukan pola-pola juga, pola-pola karyawan yang kita miliki nanti itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang lain, terus kalau kita sudah tahu nih cara merekrutnya, apa yang membuat kita merekrut mereka itu juga menjadi bagian paling penting ya. Sudah banyak nih pelamarnya, tapi pastinya kita punya nilai-nilai yang kemudian akan membuat kita memilih di antara sekian banyak itu siapa yang kemudian akan kita rekrut gitu ya. Nah, sebagai gambaran mungkin saya ingin mulai dari sini ya. Karakter job seeker saat ini, karena ini momennya adalah momen sharing, saya hanya sekedar ingin sharing pengalaman saya ketika menjadi HR di Surabaya Printing Indonesia ya, Bapak dan Ibu. Dan karakter-karakter ini, job seeker atau para pencari kerja ini, 3 ini adalah yang paling dominan yang saya temukan dari para pencari kerja atau para pelamar. Dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indeed gitu ya di Amerika. Para pencari kerja itu ternyata memiliki tujuan-tujuan tertentu ketika mereka itu bekerja. Mereka memiliki nilai-nilai tertentu. Mereka mengharapkan hal-hal yang lebih baik gitu ya untuk diri mereka, tapi kadang-kadang kita sebagai ini Bapak dan Ibu generasi apa ya kalau boleh tahu? Milenial ya, Mas. Generasi milenial. Ternyata mereka ini berbeda dibandingkan dengan kita. Nah, ini kadang-kadang yang membuat kita dan karyawan kita itu terlibat dalam banyak masalah. Karena kita dan mereka itu dilahirkan di generasi yang berbeda, gitu ya. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Indeed ini,
karakter job seeker yang pertama ini adalah mereka generasi Z ini ya, adalah generasi yang mencari gaji itu besar. Nah ini sejalan dengan apa yang kami alami gitu ya. Mereka masih apply gitu ya, mereka kemudian karena ngerasa tidak segera direspon gitu ya, mereka bertanya. Begitu kami respon, hal pertama yang mereka tanyakan adalah gajinya berapa ya Kak kira-kira di sana gitu. Gajinya berapa ya Kak gitu. Dan ini ternyata juga dialami oleh rekan-rekan HR yang lain gitu ya. Mereka ada keberanian gitu ya untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya oleh perusahaan itu masih dianggap rahasia sebelum mereka benar-benar kita tawari gitu ya, benar-benar kita rekrut untuk jadi karyawan di sana. Kenapa begitu? Karena kalau menurut penelitian Indeed ini, dan ini sepertinya juga tidak hanya di Amerika ya, tapi juga di negara-negara yang lain termasuk negara berkembang seperti negara kita gitu. Semakin ke sini generasi Z ini belajar dari pengalaman pandemi gitu ya. Mereka akhirnya menjadi lebih tahu cara mendapatkan cara mencukupi diri mereka ya secara finansial itu dengan cara seperti apa gitu. Dan yang mereka lihat pasca pandemi kemarin adalah cara-cara yang instan, cara-cara yang lebih mudah. Jadi YouTuber aja sudah bisa dapat banyak uang gitu ya. Ngonten aja sudah bisa banyak uang gitu ya. Kita ngerjain sesuatu dari rumah aja sudah bisa mendapatkan banyak uang gitu. Jadi secara finansial ketika mereka itu harus bekerja keluar, yang itu mereka harus keluar dari zona nyaman mereka akan berpikir berkali-kali. Dan salah satu yang akan mereka tanyakan adalah aku oleh piro gitu ya. Dan ini sinkron dengan kenyataan yang terjadi saat ini ya, entah di perusahaan-perusahaan yang lain, tapi yang saya rasakan sebagai HR gitu ya. Ini banyak ternyata yang seperti ini. Nah, kemudian gaji yang besar ini juga akan sangat sesuai dengan kondisi Gen Z sekarang ini gitu ya, generasi yang serba instan. Kalau instan itu kan mahal biasanya, sehingga kebutuhan hidup mereka pun menjadi semakin banyak, semakin mahal. Ini harus mereka sesuaikan dengan output yang mereka terima itu apa. Kemudian Gen Z ini adalah generasi yang butuh jadwal kerja yang fleksibel ya, jadwal kerjanya fleksibel biasanya, itu yang diharapkan. Bisa nggak Kak WFH gitu, ini belum dinyatakan diterima, bisa nggak Kak WFH gitu ya, itu ya. Jadi banyak sekali yang kemudian berharap mereka itu bisa kerja di mana aja, kapan saja gitu ya. Ini juga belajar dari kejadian pandemi kemarin gitu ya. Kemudian yang berikutnya transparansi dalam segala hal. Jadi mereka berharap perusahaan itu tidak banyak ditutup, transparan dalam segala hal, dari sisi keuangan misalnya gitu ya. Bahkan ketika posisi mereka itu adalah seorang job seeker, masih pelamar, mereka punya harapan besar kepada perusahaan tempat mereka itu apply lowongan kerja untuk memberikan informasi apapun yang mereka tunggu gitu. Jadi nggak sabaran, karena nggak sabaran tipikalnya gitu ya. Perusahaan itu harus segera memberikan informasi, sebenarnya aku diterima atau enggak sih gitu. Aku sebenarnya juga diterima apa enggak gitu. Padahal perusahaan kadang-kadang punya timeline ya. Perusahaan kan punya timeline biasanya. Share info lowongannya itu berapa lama. Kemudian ditunggu lamarnya sampai berapa lama. Belum lagi harus seleksi berkas gitu ya. Kalau cuman 5, 4 gitu ya mending. Tapi kalau sudah ratusan gitu ya, apalagi posisi yang dituju itu adalah posisi-posisi yang semua orang sebenarnya masih bisa lakukan gitu ya, itu seperti itu. Jadi mereka berharap perusahaan itu segera memberikan kabar ya, segera memberikan kabar, transparan, sebenarnya prosesnya sudah sampai mana sih, kok aku nggak dipanggil-panggil gitu ya, ada yang seperti itu. Nah dari beberapa hal tadi gitu ya, kemudian saya mencoba untuk mengingat-ingat kembali gitu ya proses rekrutmen yang kemarin sempat kami lakukan gitu. Ini sekedar contoh saja ya Bapak dan Ibu, bagaimana gambaran saja bagaimana Gen Z gitu ya. Gen Z itu suka yang serba instan, pengen cepet, nggak sabaran gitu ya. Nah contohnya nih, beberapa waktu yang lalu kami apply lowongan gitu ya, kemudian ada yang masuk chat gitu, bisa dibaca sendiri, untuk posisi apa Kak? Terserah deh Kak gitu ya, terserah deh Kak.
Kira-kira kalau dari sini apa yang Bapak dan Ibu tangkap? Kalau misalnya ada yang mau ngelamar terus chatnya kayak gini. Gak punya apa Mas? Gak punya adab. Terserah aja deh Kak, apalagi selain gak punya adab. Kira-kira untuk posisi apa ya Kak? Dia nanya apakah masih ada lowongan pekerjaan? Dari sini sebenarnya kan kelihatan ya, kalau dia tahu kalau di kami itu ada posisi yang dibuka, ada lowongan. Masih, karena ada kata masih. Apakah masih ada lowongan pekerjaan? Gitu ya. Karena yang kita share itu tidak hanya satu, akhirnya kami tanya untuk posisi apa Kak? Ini kejadian ya, ini kejadian asli. Terus jawabannya apa? Terserah deh Kak gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Dia nggak baca apa? Dia nggak baca flyer. Sebenarnya yang dibutuhkan apa sih gitu? Sehingga dia masih butuh bertanya. Kita masih butuh bertanya, dan ketika dijawab terserah deh Kak, pasrah gitu ya, pasrah banget gitu. Ya ini. Kemudian yang ini sudah kita undang nih ya, dari berkas yang masuk. Kebetulan kami melihat dia punya potensi untuk dilanjutkan prosesnya ke tahapan yang lebih lanjut, yaitu tahapan interview gitu kan. Nah kemudian kami undang. Biasanya kalau saya ngundang kandidat itu di akhir mesti saya minta mereka itu untuk memberikan konfirmasi. Karena kalau dia tidak bersedia hadir, kami bisa berikan kesempatan itu kepada yang lain gitu ya. Nah kemudian dia mengatakan tidak bersedia hadir Kak. Kemudian saya tanya, karena dia ngelamar, dia apply gitu ya, dia apply. Tapi kok begitu diundang untuk interview nggak mau hadir? Ya otomatis saya tanya, kalau boleh tahu kenapa Kak? Bukannya Kakak kemarin apply berkas dalam link internship program kami gitu. Ini internship ya, program internship, program magang. Terus dia bilang, sebelumnya maaf Kak, saya tidak bisa hadir dikarenakan tidak ada kendaraan. Bapak dan Ibu tahu, info lowongan itu di flyer sudah saya tulis bahwa di undangan ya, di undangan sudah saya tulis bahwa interview akan dilakukan secara online. Dia nanya, akhirnya saya respon seperti ini. Terus apa jawabannya? Maaf Kak, tak kirain disuruh ke kantor gitu ya. Ini ciri-ciri generasi Gen Z juga malas baca, ya malas baca flyer gitu, malas baca undangan, malas baca flyer, malas baca undangan. Ini yang lebih lucu nih. Nah, silakan dilihat. Dia juga sudah kami undang, ya, sudah kami undang. Kemudian dia menyatakan diri tidak bersedia hadir. Sampai akhirnya saya tanya, kenapa Kak? Terus dia bilang, sebelum chat ini ya ibu bapak, sebelum chat ini dia mengatakan, saya takut tidak diterima. Saya takut tidak diterima, gitu kan? Saya takut tidak diterima. Terus dia chat lagi, saya jauh soalnya gitu ya. Kemudian saya tanya, lah belum berproses kok sudah takut gak diterima gitu kan. Ini kan undangan interview yang gak semua orang itu bisa punya kesempatan untuk mendapatkan undangan itu gitu ya. Kemudian dia katakan, dia mengatakan lagi, soalnya saya jauh banget Kak, kalau nanti gak diterima kan sia-sia perjuangan saya gitu ya. Masya Allah, kan sia-sia perjuangan saya, Masya Allah ya. Ini yang seperti ini bisa ternyata juga terjadi ketika di forum HRD itu kami curhat-curhat gitu ya. Terjadi yang seperti ini, udah diundang interview, dia apply, kita hargai gitu ya, kita lihat CV-nya itu bagus gitu ya, kita ingin coba pastikan dengan mengundang mereka untuk interview. Ketika diundang interview jawabannya seperti ini gitu ya. Ya untung HRD-nya lagi nggak sebel gitu ya. Kalau lagi sebel, HRD-nya lagi pusing, banyak pikiran, mikir gaji dan sebagainya, pengen nyakot sandal gitu ya. Ketika dapat chat-chat yang semacam ini gitu, jawaban-jawaban yang semacam ini, Masya Allah. Nah ini belum ya Bapak dan Ibu, ini masih tahapan awal. Kami masih share info lowongan, kami baca berkasnya, kami undang, yang seperti ini yang terjadi ternyata gitu. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika bisnis Bapak dan Ibu berkembang, ini pun juga akan terjadi gitu. Terus gimana kalau kejadiannya kayak gini kira-kira? Kalau Bapak dan Ibu jadi saya, kira-kira gimana? Otomatis coret gitu ya, skip gitu ya. Ya seperti itu. Sebenarnya nyampe di sini pun saya sudah bisa skip gitu, tapi karena kebetulan saya lulusan psikologi gitu ya, saya itu sangat
saya diajari gitu ya oleh para dosen saya untuk menghargai gitu ya, untuk menghargai orang lain gitu ya, manusia, apalagi mereka sudah mau gitu ya, meluangkan waktunya untuk bikin CV dan sebagainya. Saya coba untuk menanyakan kepada mereka latar belakang mereka nggak mau hadir itu apa. Ini juga untuk memastikan sebenarnya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak langsung kita skip. Ini untuk memastikan sebenarnya mereka melihat perusahaan kami itu seperti apa gitu. Karena salah satu hal yang membuat proses rekrutmen itu menjadi mudah adalah bagaimana calon atau kandidat itu mengenal perusahaan kita, sehingga brand itu menjadi penting ya. Brand itu menjadi penting, ternyata bukan hanya untuk menaikkan omset gitu ya, tapi juga untuk membuat para job seeker itu menjadi lebih tertarik gitu ya untuk mencoba apply di perusahaan kita. Semakin terkenal ya, semakin terkenal brand kita gitu ya, akan semakin mudah sebenarnya kita mendapatkan tenaga kerja yang kita inginkan ya, atau job seeker yang kita inginkan. Itu seperti itu. Nah, ada beberapa tahapan rekrutmen, nanti kita lebih banyak sharing saja ya Bapak dan Ibu, yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama tentunya perencanaan SDM, ini pasti ya, berapa banyak karyawan yang kita butuhkan. Misalnya alhamdulillah kita berkesempatan untuk buka cabang misalnya gitu ya, kita harus pastikan banyaknya karyawan kita butuhkan tuh berapa, kapan kita akan mulai pekerjakan mereka, kemudian spesifikasi pekerjaannya apa, itu juga harus kita rencanakan. Dan apa yang ada di sini itu lebih baik ada dalam flyer yang kita share ya, sehingga karyawan itu punya kejelasan informasi ya. Misalnya spesifikasi pekerjaan mereka itu mau ngapain, job desk mereka ya, gambaran umum atau deskripsi umum pekerjaan itu harus ada ya, sehingga mereka nggak ragu-ragu ketika mau melamar gitu ya. Aku sebenarnya kalau aku ngelamar diterima nggak ya, nggak ada perasaan seperti itu. Jadi yang ada adalah aku sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan aku tertarik dengan job desk yang ditampilkan gitu ya, yang ada di dalam flyernya itu. Kemudian ini harus direncanakan baik-baik ya, apalagi kemudian mau buka cabang 3, 4 gitu ya, itu harus direncanakan baik-baik. Kenapa begitu? Karena berkaitan dengan BOP perusahaan juga nanti gitu. Urusan rekrutmen itu bukan sesuatu yang bisa dianggap mudah dan murah ya, mudah dan murah. Kalau kita memang benar-benar nanti mungkin di akhir-akhir ya, kalau kita memang benar-benar ingin mendapatkan kandidat atau karyawan yang piawai secara skill gitu ya, yang patuh terhadap nilai-nilai dan value perusahaan gitu ya, kemudian yang yang mereka itu bisa disiplin, tanggung jawab dan sebagainya gitu ya, itu ternyata tidak cukup mudah, ada proses yang harus dilewati gitu. Kemudian yang kedua, kita tentukan tanggung jawab, kita buatkan skema atau struktur gitu ya, supaya kita tahu mereka nanti akan kita rekrut itu akan bertanggung jawab secara organisasional itu kepada siapa gitu. Misalnya kalau di kantor itu ada CS ya, CS itu nanti jalur tanggung jawabnya itu pada siapa? Pada pimpinan cabang misalnya. Kemudian pimpinan cabang pada siapa gitu. Sehingga ketika nanti misalnya nih hari ini kita baru bisa rekrut CS, hari ini kita baru bisa rekrut istilahnya desainer misalnya gitu ya. Tapi besok bisa jadi kita akan merekrut yang lain. Nah itu sudah, kalau bisa kita sudah punya struktur organisasi. Meskipun di posisi-posisi itu belum ada orangnya. Dan karena kita merasa belum butuh pertama, atau karena kita merasa belum cukup untuk membayar mereka misalnya ya, ketika kita rekrut, nggak apa-apa, kita buatkan aja strukturnya dulu gitu, sehingga ketika nanti posisi-posisi itu terisi, kita itu sudah akan jauh lebih mudah gitu ya. Karena apa? Karena ketika ini kita tentukan, nanti dalam proses rekrutmen mereka inilah yang harus kita libatkan untuk merekrut kandidat yang ada di bawah mereka. Ya, mereka ini adalah user. Kayak misalnya Bapak dan Ibu sebagai direktur misalnya ya, Bapak dan Ibu sebagai owner misalnya. Maka Bapak dan Ibu bertanggung jawab terhadap yang direkrut. Misalnya ini belum ada HR misal ya, belum ada HR di perusahaannya, belum ada HR di bisnisnya misalnya.
Nah, maka Bapak dan Ibu adalah user yang bertanggung jawab gitu. Nanti ketika kita misalnya menggunakan jasa recruiter yang lain ya, misalnya psikolog atau siapa, interviewer dari luar misalnya, kita tetap harus terlibat gitu, karena yang paham nilai-nilai perusahaan kita, value-nya seperti apa itu adalah kita. Sedangkan mereka itu hanya kita hire gitu ya untuk ngerekrut. Saya itu maunya CS yang mereka itu ramah, punya karakteristik gini gitu ya. Terus teliti dan sebagainya gitu ya. Kita tinggal informasikan kepada mereka, interviewer ini, orang yang kita percaya untuk merekrut mereka gitu ya. Tapi terkait nilai-nilai mereka tidak akan paham banyak gitu. Karena nilai-nilai itu bisa saja dipersepsikan berbeda. Nilai-nilai yang kita anut bisa saja kita share aja, kita kasih tahu di sini tuh perusahaannya begini dan begini. Tapi ternyata dipahami oleh mereka berbeda. Jadi kita harus terlibat. Ya. Di sesi yang mana? Nah, nanti kita bahas nggih. Kemudian tahapan berikutnya adalah keputusan perekrutan ya. Jadi ini harus kita putuskan. Kalau kita rekrut mereka, kira-kira mereka itu akan status mereka itu akan kontrak atau jadi karyawan tetap. Ini juga harus sesuatu yang harus kita putuskan dulu. Jadi karyawan kontrak atau karyawan tetap aja, atau jadi tenaga apa istilahnya itu, tenaga outsourcing ya, atau outsourcing aja gitu ya. Kemudian kita juga harus tentukan kira-kira kita mau dapatkan kandidat itu dari mana aja nih gitu. Baru nanti kita ke sini. Ya, ke metode perekrutannya. Ya, ketika kita sudah tentukan kita maunya dari luar aja. Nah, ke metodenya ada metode internal, ada eksternal, ada berbasis internet aja. Kalau berbasis internet kita tinggal share flyer info lowongannya di medsos kita gitu, itu cukup. Kalau berbasis internal, metodenya pakai metode internal, ya kita cukup manfaatkan karyawan yang sudah kita punya aja. Ya, kita misalnya butuh brand manager ya, kita butuh kepala cabang. Nah, kalau kita pakai metode internal, yang kita hire adalah mereka-mereka yang sudah jadi karyawan kita. Tinggal nanti itu namanya promosi ya. Kita promosikan. Yang kita hire mungkin orang-orang yang bisa menggantikan mereka, tapi bukan kita tidak membuka lowongan untuk posisi yang akan mereka isi nantinya gitu ya. Ini lebih metode internal itu kelebihannya pertama hemat biaya, karena ketika kita rekrutmen manager itu berbeda dengan ketika kita rekrutmen officer secara biaya ya, secara biaya itu berbeda. Kalau di lembaga-lembaga yang menerima psikotes misalnya ya untuk karyawan gitu ya, itu mereka menentukan biaya yang berbeda. Posisinya apa? Itu ditanya dulu, posisinya apa? Manajer. Nah, biayanya berbeda dengan ketika posisi itu adalah officer, apalagi misalnya OB posisinya gitu, itu biayanya akan berbeda ya. Itu jadi lebih murah kalau metodenya itu metode internal ya, lebih murah. Karena kenapa begitu? Karena kita sudah tahu karyawan yang bersangkutan itu value-nya seperti apa, disiplinnya bagaimana, tanggung jawabnya seperti apa, sehingga kita tidak perlu ukur secara mendalam gitu ya, karena kita sudah interaksi dengan dia sekian tahun, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, ternyata kita butuh kepala cabang gitu ya, ya udah kita pakai dia gitu. Tetap diseleksi enggak? Iya, tetap diseleksi gitu. Tapi akan jauh lebih murah biayanya kalau kita menggunakan metode internal. Metode internal ini juga bisa contohnya melibatkan karyawan dalam proses rekrutmen. Ada saudaramu gitu ya yang mau gitu ya. Nah, itu juga bisa, itu disebut metode internal juga. Kemudian metode eksternal. Nah, metode eksternal ini menggunakan jasa-jasa ini ya, jasa-jasa
job seeker ya, jasa-jasa yang menyediakan job seeker, para pencari kerja ya, itu metode eksternal. Nah ini harus ditentukan di awal sebelum kita itu melakukan rekrutmen ya, supaya apa? Supaya ketata, polanya itu lebih teratur gitu ya. Kemudian, nah kenapa harus seperti itu? Karena supaya proses rekrutmen kita itu terukur keberhasilannya. Kalau proses rekrutmen kita itu terukur, tidak terukur, maka kita tidak akan dapat mengelolanya. Kita udah dapat SDM, tapi SDM-nya itu ya udah ada yang mau kerja, ya udah kita pekerjakan. Kita tidak menggunakan seleksi apapun gitu ya. Maka kita tidak akan dapat mengelola dia. Kita minta dia untuk disiplin, gak bisa disiplin gitu ya. Kita beri tanggung jawab, dia tidak mau melaksanakan tanggung jawab gitu ya. Kita gak bisa ngukur gitu. Jadi kalau kita tidak dapat mengukurnya, kita tidak akan dapat mengelola mereka. Kita gak bisa ukur gitu ya. Calon kandidat kita itu disiplinnya seperti apa, tanggung jawabnya bagaimana, problem solvingnya seperti apa. Padahal dia ada di posisi-posisi yang menuntut dia untuk cepat mengambil keputusan misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi yang kemudian harus kita lakukan adalah ketahui apa yang akan kita ukur. Nilai-nilai seperti apa yang akan kita ukur. Mental mental cognitive ability-nya. Apa mental cognitive ability itu? Kemampuan mental kognitif, kecerdasannya gitu ya. Kita minta kita pekerjakan dia di finance ya, misalnya di finance yang harus ambil keputusan-keputusan penting terkait keuangan misalnya. Tapi kita tidak cek ininya, mental cognitive ability-nya gitu ya. Kemudian kita evaluasi, kok lama ya, ngitung itu kok nggak selesai-selesai, padahal udah sekian hari kok nggak selesai-selesai gitu. Bisa jadi masalahnya di sini, secara kapasitas mental kurang gitu, sehingga dia tahu angka-angka, tapi nggak bisa berpikir gitu ya, nggak bisa berpikir ini didapatkan dari mana. Itu kan juga berkaitan dengan mental cognitive ability gitu ya. Kemudian kita juga harus mengetahui personality atau behavior. Jadi perilaku atau kepribadian dia ya. Kita mau karyawan yang apa contohnya? Kita mau karyawan itu yang ramah. Kita mau karyawan yang ramah. Tapi itu tidak kita ukur di awal. Ya, kita mau karyawan itu yang bisa bekerja dengan tim dengan baik ya, teamworknya baik. Tapi itu tidak kita ukur ya. Nah, ini bisa menjadi masalah atau bisa menjadi kendala ketika kita hire dia ya, ketika kita pekerjakan dia, tapi sebelumnya kita tidak ukur bagian-bagian itu. Jadi sebelum Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memang ingin mendapatkan karyawan yang yang tepat gitu ya, ya memang kita ngukurnya harus tepat juga gitu. Kemudian motivational interest, jadi bagaimana ketertarikan atau motivasi bekerja mereka gitu. Motivasi bekerjanya karena apa? Kalau Gen Z mestinya apa? Uang, materi gitu ya. Tapi sebenarnya masih bisa digali tuh gitu ya. Kenapa kok materi? Kenapa kok uang? Memangnya apa yang terjadi gitu ya? Dalam proses interview kita bisa gali banyak, sehingga ketika kita nantinya menentukan salary mereka pun gitu ya, itu kita akan kita akan tepat ya, dan tidak mengecewakan mereka. Oh ya, sesuai berarti dengan kebutuhan saya memang gitu. Seperti itu. Kemudian selain kita ukur beberapa hal ini, kita juga harus ketahui posisinya ya, karena ini akan berkaitan dengan job profilingnya. Jadi posisi yang mau kita rekrut itu apa? Misalnya apa Bapak Ibu? CS ya, customer service, atau yang yang ada di layanan, yang di front office ya, front office. Nah itu nanti bagian akhir dari pembahasan SDM kita akan bahas job profiling insya Allah ya. Kalau memang saya rasa sudah cukup dibutuhkan, nanti kita akan bahas job profiling. Job profiling itu penentuan kira-kira kandidat yang akan kita rekrut itu kita butuh bagian apanya aja. Apanya? Tanggung jawabnya, disiplinnya, pengambilan keputusannya, atau
ke leadershipnya misalnya. Nah itu job profiling ya. Kita harus ketahui posisi yang dibutuhkan oleh kita ya terhadap karyawan yang akan kita rekrut itu apa. Kemudian ketahui budaya perusahaan Anda, ini juga penting gitu. Jadi Bapak dan Ibu sebagai seorang owner gitu ya, saya yakin pastinya punya value atau nilai-nilai sendiri gitu ya. Ada nilai-nilai tertentu yang kemudian dianut, ada nilai-nilai tertentu yang kemudian bisa jadi menjadi visi gitu ya, visi dari perusahaan. Nah ini harus diketahui supaya matching gitu. Kita pengen yang muslimah yang berhijab, misalnya ya, kita pengen muslimah yang berhijab. Kita value kita itu adalah apa contohnya? Kalau di kantor itu, mohon maaf ya Mas Samsul, saya mencontohkan kantor ya. Misalnya nih, visi kami itu adalah menjadi bekal terbaik berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Ini salah bentuk visi kita. Tapi kemudian kita tidak berusaha gali dalam proses rekrutmen itu, mereka itu sholat enggak sih? Mereka itu suka mabuk-mabukan enggak sih gitu. Kita tidak berusaha gali hal-hal yang seperti itu. Ya ketika mungkin aja bisa diterima, nggak apa-apa deh gitu ya. Mungkin kita sok gaya gitu ya, nggak apa-apa deh. Bukannya perusahaan itu bisa menjadi sarana atau wasilah gitu ya bagi terbentuknya karyawan, kepribadian perkaryawan menjadi lebih baik. Oke, nggak masalah gitu. Tapi kita harus pahami itu sehingga dalam proses pengelolaan SDM gitu ya, kita juga akan memberikan kepada mereka hal-hal yang kemudian membuat mereka itu menjadi berubah gitu. Ya, jadi kita harus kenali dulu budaya perusahaan kita. Kalau nggak punya budaya perusahaan seperti apa? Mulai coba dipikirkan kira-kira kita mau budaya perusahaan kita seperti apa gitu ya, value perusahaannya bagaimana ya, kita mau budaya perusahaan kita itu kekeluargaan, ya udah berarti nanti ini harus kita pahami, yang kita rekrut berarti yang bagaimana, jangan yang individualis berarti gitu ya, jangan yang kemudian baperan misalnya gitu ya, karena kalau kekeluargaan itu kan ya keluarga gimana sih gitu ya, ya kalau misalnya yang direkrut itu adalah karyawan yang ternyata baperan gitu, wah itu akan jadi masalah. Ya sedikit-sedikit teman-temannya lapor, sedikit-sedikit teman-temannya lapor, ya timnya lapor gitu ya, nggak mau gabung lah gitu ya, yang susah untuk diajak komunikasi lah dan sebagainya. Dan itu akan menghambat pekerjaan kita. Kita sebagai owner yang seharusnya sudah berpikir yang lain, berpikir tentang pengembangan, akhirnya harus ngerumati ini gitu. Berat, ya pekerjaan kita akan jauh lebih berat gitu ketika kita tidak yang kita rekrut itu tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya perusahaan kita. Kemudian yang terakhir, ketahui kandidat kita gitu. Makanya kita sebagai owner yang itu adalah user tentunya itu harus terlibat dalam proses rekrutmen. Kalau kita belum punya HR gitu ya, belum punya orang yang kita percaya untuk melakukan proses rekrutmen gitu ya, kita harus terlibat gitu. Misalnya kita masih menggunakan jasa-jasa ini ya, proses jasa-jasa yang menyediakan gitu ya kebutuhan untuk merekrut karyawan gitu. Kita menggunakan jasa-jasa itu, tapi kita tetap harus terlibat minimal di proses terakhir ya, di interview terakhir ya. Oke, mereka sudah interview nih dengan psikolognya misalnya, tapi kita harus terlibat. Kalau kita enggak mau sendiri, kita bisa datang mengikuti proses interview dengan psikolog itu, sehingga ketika ada hal-hal yang membuat kita itu ingin tahu lebih banyak, kita bisa tanyakan saat itu juga gitu ya. Nah ini instrumen dan proses seleksinya. Yang pertama tentunya borang lamaran ya. Kita borang lamaran itu pertama kali kita apply flyer ya, flyer lowongan kerjanya yang biasanya kurang lebih isinya itu perusahaan kita ya, nama perusahaan, kemudian posisi yang disasar itu apa, kemudian deskripsi pekerjaannya apa, kemudian kualifikasi kandidat yang dibutuhkan apa saja gitu ya, itu ada di dalam flyer. Kemudian kualifikasi yang ada di dalam flyer itulah yang akan membuat kandidat yang membaca flyer kita gitu ya, itu menyertakan beberapa berkas lamaran yang sesuai ya. Nih, borang lamaran. Nah, di sini ya, ini sebenarnya prosesnya panjang gitu. Cuman karena kalau kepanjangan nanti Bapak dan Ibu malah bingung. Nah, di sini nanti kita seleksi. Jadi kita seleksi borang-borang lamaran yang sudah masuk ya.
Kita mau titik berat kita itu mau di mana? Kalau titik berat kita mungkin di skill, kita bisa lihat CV-nya dulu. Kita bisa lihat ijazahnya dulu. Ya, kalau titik tekan kita itu adalah skill atau kecerdasan, kita bisa lihat ijazahnya dulu. Ya, tapi kalau titik tekan kita itu adalah pekerjaan atau job desk mereka, kita bisa lihat CV-nya. Di CV itu biasanya kandidat kan menyertakan pengalaman kerja, ya, itu seperti itu. Jadi kita seleksi sesuai enggak dengan kualifikasi kita. Kalau enggak sesuai, misalnya ada 100 orang, kita seleksi nih satu-satu. Nah, supaya untuk mempercepat itu kan menseleksi 100 berkas itu enggak cukup waktu yang singkat gitu ya. Butuh waktu yang lama. Tapi bisa dipersingkat dengan cara apa? Titik tekan tadi itu, kita mau titik tekankan di mananya? Yang mau kita harapkan itu karyawannya seperti apa dulu gitu, ya. Kalau misalnya ternyata kinerja pengalaman kerjanya udah CV-nya aja dulu kita lihat. Nanti ijazah itu nyusul, gitu ya. Ijazah itu bisa menyusul misalnya itu. Jadi kita siapkan alamat atau kalau misalnya via web gitu ya, kita siapkan Google Form untuk mengisi borang lamaran itu, ya seperti itu. Bisa juga langsung mengirimkan berkas lamaran. Nah, itu semuanya ditulis di dalam flyer gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah berhasil tuh ya, kita pilah-pilah dari 100 ternyata cuma ada 25 orang yang sesuai dengan kualifikasi kita. Yang 75 tadi jangan dibuang dulu Bapak Ibu ya. Disisihkan tapi tidak dibuang. Kemudian dari 25 orang itu kita undang mereka untuk melaksanakan ini. Bisa psikotes dulu atau tes kemampuan dulu atau bisa dua-duanya jalan gitu ya. Kita undang mereka untuk melakukan psikotes atau tes kemampuan ya. Haruskah psikotes itu gitu ya, tergantung apa yang ibu-ibu inginkan gitu. Balik lagi kepada tadi, kita mau yang seperti apa gitu ya. Itu, jadi kita nanti akan tentukan karena ya itu tadi rekrutmen itu berbiaya gitu ya, berbayar tentunya. Hasil tes kemampuan itu bisa tes keterampilan, misalnya kalau usahanya di bidang kuliner gitu ya, kita bisa lihat ijazahnya kandidat atau CV-nya. Di CV-nya dia lulusan apa? Oh, lulusan tata boga, oke, tata boga kita loloskan ya. Kemudian di tes kemampuan kita cek dia bisa masak apa enggak, misal nih ya. Masaknya itu seperti apa, terus dia meramu bumbu-bumbu itu bisa apa enggak gitu ya. Jadi seperti itu tes kemampuan atau tes skill istilahnya. Kemudian ada psikotes juga. Nah, di psikotes ini membantu kita sebenarnya untuk mengukur hal-hal yang tidak bisa terukur cukup dengan tes kemampuan. Contohnya apa? Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Kalau disiplin mungkin bisa dilihat dari waktu kandidat itu kita undang untuk interview, dia datangnya tepat waktu enggak. Tapi itu sekali lagi tidak bisa benar-benar kita jadikan dasar. Karena gimana sih kita kalau ngelamar pekerjaan ya, kita enggak mau kan mengecewakan orang yang sudah kita undang, yang sudah mengundang kita, pasti akan datang on time. Giliran sudah bekerja sering telat gitu ya. Banyak kejadian yang seperti itu. Ya, awal di interview selama proses itu on time terus, giliran sudah bekerja, apalagi masa probationnya sudah berakhir gitu ya, sudah banyak tekanan dan sebagainya gitu ya, akhirnya burn out, giliran sudah burn out sering telat. Nah itu ya, jadi mengukur hal-hal yang tidak bisa tampak permukaan, itu fungsinya psikotes sebenarnya dan akan bisa membantu kita untuk itu. Bisa nggak psikotes itu digantikan dengan interview? Bisa. Tapi harus in depth istilahnya, harus dalam. Interview kita tuh harus dalam gitu, sehingga kita bisa mengungkap hal-hal yang yang ketutup itu, ya, yang tertutup itu bisa kita ungkap dengan interview. Dan biasanya interview 30 menit, 45 menit nggak cukup kalau bentuknya in depth, itu in depth interview ya istilahnya, seperti itu. Jadi ini adalah hal kedua yang bisa kita lakukan begitu berkas sudah terpisah gitu ya dengan yang berkasnya kita tolak gitu ya. Kita bisa lakukan 2 tes ini, bisa sekaligus. Kalau mau menghemat biaya, kita menghemat biaya dan
secara waktu efisien gitu ya, kita bisa lakukan sekaligus tes kemampuan sekaligus tes psikotes saat itu juga. Nah, Bapak dan Ibu setelah itu kalau ini kita lakukan dan itu kita lakukan, ini yang melakukan siapa? Kalau kita tidak punya trainer dan usaha itu masih kita jalankan sendiri, bisa kita adalah testernya ya untuk tes kemampuan. Tapi kalau usaha itu sudah jalan berkembang cukup lama, kemudian kita sudah punya karyawan yang kita percayai untuk menilai kandidat baru, kita bisa manfaatkan dia gitu ya. Nah, kemudian data yang kita dapatkan dari kandidat ini bisa kita kumpulkan bersama data psikotes. Kita lihat biasanya kalau data psikotes itu hasilnya lengkap nggih Bapak dan Ibu. Biasanya sampai pada kita misalnya saya mau sampai ke rekom. Nah, itu biasanya psikolognya akan memberikan rekom di akhir. Tidak disarankan, dipertimbangkan, disarankan. Itu sampai seperti itu. Ya, disarankan. Nah, tidak seperti itu aja, tapi ada uraian dinamikanya, dinamika psikologis ya istilahnya. Saya nggak ada contohnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya kasih contoh laporan lengkapnya, nggih. Itu ada dinamikanya. Orang ini secara kemampuan kognitif berada di atas rata-rata. Berarti secara kognitif dia itu kemampuannya di atas rata-rata orang sebaya dia, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian diceritakan nanti di dinamika itu pengambilan keputusannya bagaimana, disiplinnya bagaimana, kemudian cara mengelola konfliknya seperti apa gitu. Yang dari sana kemudian psikolog itu akan menuliskan di bawah, dia disarankan. Terus psikolog kok bisa tahu kalau disarankan? Nah, dari kita kan yang memberikan informasi pada psikolog. Saya itu maunya karyawan yang begini gitu ya. Pada biro ya, biro rekruter itu kita menginformasikan saya maunya karyawan yang gini. Sehingga mereka itu kemudian mengolah datanya menjadi seperti yang kita inginkan. Kalau nggak sesuai ya udah dia akan katakan tidak disarankan. Meskipun tampaknya bisa kok, saya yakin bisa. Dia itu sepanjang yang saya tahu itu pembelajar. Sepanjang yang kita tahu, yang kita tidak tahu. Ya kan? Yang kita tidak tahu. Nah, psikotes itu fungsinya untuk mengukur yang kita tidak tahu itu. Gitu ya. Nah, dari sini kemudian dari dua hasil itu saya mau coba meskipun ini ada yang tidak disarankan, ini dipertimbangkan, saya mau coba interview tiga-tiganya deh, boleh, silahkan, tidak apa-apa gitu ya. Nah, ini data ini kita bawa di proses interview ya, kita bawa di proses interview, kita cek, benar nggak sih orang ini kayak gini, sesuai dengan data-data yang kita dapatkan dari testernya dan dari psikolognya, benar nggak? Kita cek gitu ya. Kemudian kita tanyakan juga latar belakang keluarganya gimana gitu. Karena bisa jadi kalau di psikotesnya tidak menyertakan interview, bisa jadi nggak sampai ke situ. Ya, ada hal-hal yang ternyata membuat dia itu minderan misalnya. Ternyata karena keluarga, tapi dia punya semangat yang besar untuk berubah. Nah, itu bisa kita kita pertimbangkan ya. Tuh. Nah, setelah selesai proses interview, datanya kita tabulasi. Kita cek, ini kayaknya kalau yang ini kandidatnya begini, tapi minusnya ini, yang ini kandidatnya begini, tapi minusnya ini. Kira-kira yang nantinya akan bekerja sesuai dengan apa yang saya mau, sesuai dengan nilai-nilai dan budaya perusahaan, gitu ya. Kemudian bisa efektif dan efisien, dalam kurun waktu sekian lama kita tidak akan merekrut tenaga yang sama, artinya dia kemudian resign, dia kemudian keluar, kira-kira yang mana? Nah, itu kita yang kemudian putuskan. Nah, setelah itu baru bisa dilakukan yang ini. Ini tahap terakhir ya, atau sebelum interview kita juga bisa lakukan nih. Drug test misalnya, drug test itu tes narkoba ya. Dia ini enggak, kita bisa pakai ini. Segawat itu kah? Kembali lagi kepada kita, value kita itu seperti apa. Kalau memang ini kita butuhkan ya silahkan itu dilakukan drug test. Atau sekarang ada yang namanya BI checking ya. Kalau kita misalnya ingin menghindari karyawan-karyawan yang suka pinjol ya, itu ada BI checking. Ya, meskipun BI checking sendiri sebenarnya juga masih kalau di diskusi HR itu sebenarnya masih pro dan kontra. Ada yang mengatakan
Gak bisa kayak gitu kan, ketika BI checking itu bagaimanapun data-data itu bersifat pribadi gitu ya, kita nggak bisa begitu. Tapi ada yang mengatakan itu harus karena nanti akan merepotkan perusahaan juga gitu ya. Dan ini apa namanya, perlu ya, ada perusahaan yang mengatakan ini perlu gitu karena nanti khawatir menghilang, kemudian perusahaan tidak tahu ini karena apa, ternyata karena itu gitu ya. Tuh, ada yang seperti itu. Kemudian penyelidikan latar belakang itu juga bisa kita lakukan lewat apa? Lewat medsos mereka. Itu juga boleh. Ya, kita gabung, kita ikuti, ya kita follow gitu ya. Kemudian kita bisa lihat track record mereka di medsos itu seperti apa gitu. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan karyawan yang akan kita rekrut itu yang seperti apa gitu ya. Ini kemudian tadi di sini sempat saya tanyakan ya, ini perlu nggak sih gitu. Terus bisa nggak diganti ini aja? Balik lagi pada Bapak dan Ibu sebenarnya. Tapi mungkin kalau dilihat dari sini, jadi proses rekrutmen itu namanya asesmen ya, asesmen. Kalau dari sini sebenarnya kita bisa melihat yang tidak tampak itu jauh lebih banyak dari calon karyawan kita itu dibandingkan yang kelihatan. Nah, kita jangan tertipu dengan yang ini. Bisa jadi di sini gitu ya, dia punya keterampilan yang bagus, pengalaman kerjanya itu luar biasa gitu ya. Kemudian kalau dilihat dari data hasil interviewnya, dia itu kayaknya cocok deh untuk perusahaan kita gitu ya. Kemudian ada referensi kerjaan juga dari bosnya yang lama, ada surat pakleringnya gitu ya, surat pengalaman kerja dan sebagainya. Itu hanya 10% sebenarnya. Ya, ini hanya 10% yang jawaban-jawaban yang mereka berikan ketika proses interview, apalagi kemudian interviewnya nggak in depth gitu ya, itu hanya 10% saja yang kelihatan. Nah, kalau kita misalnya menyimpulkan hanya yang 10% ini, tidak menutup kemungkinan gitu ya, itu akan ada masalah-masalah yang lain. Ya, kecuali kita sudah sangat yakin atau kecuali kita merasa kita bisa membekali mereka dengan training-training khusus gitu ya setelah itu gitu. Jadi baiknya ini saran dari coach kami ya, baiknya proses rekrutmen itu yang menyeluruh, asesmen menyeluruh. Yang dimaksud menyeluruh, kita cek juga secara kepribadiannya seperti apa, pola pikirnya bagaimana, minatnya terhadap pekerjaan itu bagaimana. Tidak harus lewat psikotes, bisa lewat interview tapi harus in depth, harus dalam sekali gitu. Jadi manfaatkan data interview itu sebaik mungkin sehingga kita bisa mencari celah untuk bertanya hal-hal yang nggak tampak tadi itu, gitu ya. Jadi kayak misalnya nih pola pikir, keterampilan verbalnya bagaimana, kita mau CS gitu ya, tapi pendiam banget gitu ya. Kita kita bisa training gitu ya. Tapi kalau ternyata pendiamnya itu karena karakter, bukan karena dia itu malu, bukan karena baru pertama berinteraksi kemudian malu gitu ya, itu susah untuk untuk di training. Kalau udah karakter gitu, udah berat gitu ya untuk di training keterampilan verbal. Kemudian penalaran verbalnya bagaimana ya, keterampilan numeriknya ini yang mau direkrut itu adalah kasir misalnya. Nah, kita harus pastikan keterampilan numeriknya bagaimana. Jangan-jangan dia disleksia lagi, disgrafia apa lagi gitu ya, diskalkulia apa lagi, jangan-jangan. Nah, kita harus pastikan bahwa kalau posisi yang mau kita rekrut ini adalah kasir, kita harus pastikan dia itu enggak diskalkulia. Diskalkulia itu keterbatasan dengan angka-angka. Ya, sehingga saya punya teman itu yang diskalkulia. Jadi dia itu kalau mau transfer selalu ngajak saya gitu. "Hai, melok-melok" gitu. Saya yang ketikan, dia yang bacakan angkanya gitu. Jangan-jangan begitu. Bayangkan kalau posisi yang kita rekrut adalah kasir terus dia diskalkulia gitu. Itu kan bahaya ya. Kesalahan transfer, ya, kesalahan nerima pembayaran, itu besar kemungkinan terjadi gitu. Nah, kemudian penalaran numerik ya, penalaran numerik ini berkaitan dengan dia itu secara angka-angka, angka-angka ini bisa masuk di nalar dia nggak sih? Dia tahu nggak 200 itu lebih besar daripada 100. Nah, itu penalaran numerik namanya ya. Kemudian secara pekerjaan motivasinya itu bagaimana? Ya, minat terhadap pekerjaan itu seperti apa gitu. Itu juga bagian yang harus kita
gali ya ketika dalam proses rekrutmen. Kemudian ciri-ciri perilakunya, tingkat energinya, dia termasuk orang yang apa sih istilahnya, sat-sat enggak? Ya, kita butuh pegawai staf gudang, tapi kelemar kayak Putri Solo gitu. Kira-kira akan efektif enggak pekerjaan dia? Enggak kan? Enggak akan efektif kalau dia kelemar gitu. Ya, kita mau butuh orang yang secara kerja itu ajek ya. Ajek itu gimana Bapak Ibu? Iya, tak ya, tak gitu. Terus ini juga komit ya, loyal, komit misalnya. Tapi yang kita rekrut kebetulan orang yang baperan, tidak bisa berada dalam kondisi stres yang tinggi gitu ya. Giliran ketemu dengan customer misalnya yang suka marah-marah, bawaannya mundur ya. Itu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu yang terjadi adalah biaya rekrutmen membengkak, bertambah. Harusnya itu bisa bekerja dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Belum 1 tahun kita sudah rekrutmen lagi. Ya. Ini juga sesuatu yang sebenarnya ketika saya menceritakan ini adalah evaluasi gitu ya, adalah sesuatu yang pernah kita evaluasi di dalam perusahaan gitu ya. Itu independen, suka menolong. Ini juga harus dicermati ya. Bagus, tapi saya dilihat suka menolongnya gimana? Jangan-jangan tolong menolong dalam kemungkaran gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Saling menyimpan sesuatu yang kurang baik. Ojo ngomong-ngomong yo neng bose kok ngene. Nah, itu juga tolong menolong ya. Nah, itu juga harus dipastikan mereka termasuk yang seperti itu enggak. Ini adalah jadi kalau ditanya baiknya gimana? Baiknya asesmen menyeluruh ya. Bukan hanya menyentuh aspek-aspek yang sifatnya skill aja atau sesuatu yang tampak, terlihat gitu ya dengan kasat mata kita gitu, tapi juga hal-hal yang tidak tampak. Disiplinnya bagaimana, ketelitiannya seperti apa, kemudian keajekannya bagaimana, komitmennya, loyalitasnya dan lain-lainnya. Itu akan membuat kita itu jauh lebih efisien dalam menjalankan bisnis nantinya gitu ya. Itu. Nah, yang terakhir mengutip kalimatnya James Collins, kalau ragu-ragu jangan diterima, teruslah mencari. Gitu ya. Kalau ragu-ragu jangan diterima, teruslah mencari. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sebagai pelajaran juga gitu ya, ini juga insight kami juga ketika di perusahaan, karena kami itu kalau saya merasakan kami itu sangat memanusiakan manusia gitu ya, sehingga akhirnya ketika kita melihat ngesakne yo wes terima aja, padahal ada satu sisi yang membuat kita tuh ragu-ragu gitu. Nah, ternyata benar dalam perjalanannya ada saja yang menjadi masalah. Nah, jadi sebaiknya kalau kita ragu-ragu, kita sudah lakukan proses rekrutmen gitu ya, asesmen sedemikian panjangnya, kita masih ragu-ragu, lebih baik tidak, lebih baik jangan diterima gitu ya, lebih baik kita cari lagi aja gitu. Karena yang terancam itu nanti adalah bisnis kita, BOP-nya jadi naik gitu ya, harusnya labanya sekian, akhirnya labanya sekian. Kenapa? Dipakai untuk rekrutmen, akhirnya gitu ya. Rekrutmennya harus dalam 1 tahun itu harusnya sudah tuntas, nih nggak tuntas gitu, akhirnya begitu ya. Ini mungkin dari saya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan, lebih baik sharing ya, mungkin ada sharing-sharing, ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi di sini, silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa sharingkan ya, karena meskipun saya itu HR gitu ya di kantor, bukan berarti saya adalah orang yang paling tahu gitu ya. Saya juga masih belajar, kami juga masih belajar gitu ya, karena membangun bisnis itu tidak terlepas dari proses belajar ya, artinya terus belajar, tidak pernah merasa cukup gitu ya. Pun saya ya sebagai orang yang ditunjuk untuk jadi HR, saya selalu merasa kurang apa ya, apalagi kemudian kalau ada kandidat atau karyawan yang yang bermasalah, atau setelah dievaluasi dalam 1 tahun kok turn off-nya karyawan itu tinggi ya gitu. Lebih tinggi atau naik dibandingkan tahun sebelumnya. Itu kan adalah sesuatu yang harus dievaluasi. Mungkin ada proses-proses yang kemudian keliru selama rekrutmen. Gitu. Saya pikir cukup. Terima kasih atas perhatiannya.
Applause dulu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.